Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Akilasani. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teknik Penulisan Ilmiah. A. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmu seseorang yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. B. Tujuan karya ilmiah. 1. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. 3. Karya ilmiah yang ditulis itu diharapkan menjadi wahana transportasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. C. Manfaat karya ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 5. Memperoleh kepuasan intelektual. D. Fungsi karya ilmiah. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hakikat karya ilmiah adalah mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Menurut Dwi Loko dan Riani, jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Penjelasan. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak menjadi pasti sebaliknya. 2. Ramalan. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. 3. Kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Karakteristik karya ilmiah. Karya ilmiah berbeda dengan karangan bebas. Ada beberapa karakteristik karya ilmiah. 1. Mengacu kepada teori. Karya ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir. 2. Berdasarkan fakta. Setiap informasi dalam karangan ilmiah selalu apa adanya. 3. Logis. Setiap karangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat dilusuri, diselidiki, dan diusut alasannya. 4. Objektif. 5. Sistematis. 6. Valid. 7. Jelas. 8. Saksama. F. Kriteria pokok jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada masalah pokok yang dijadikan dasar penulisan. Yang kedua, ada teori atau kajian pustaka. Yang ketiga, ada metodologis atau strategis. Yang keempat, ada data atau fakta. Yang kelima, ada alternatif pemecahan atau solusi. Yang keenam, ada kesimpulan. Dan yang ketujuh, ada referensi atau sumber pustaka pendukung yang disusun secara runtut. G. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Artikel ilmiah. 2. Makalah. 3. Kertas kerja. 4. Paper. 5. Skripsi. 6. Tesis. 7. Disertasi. 8. Artikel ilmiah populer. H. Sistematika karya ilmiah. 1. Bagian pembuka, yaitu ada kulit luar atau cover, halaman persetujuan, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, grafik, bagan atau skema, singkatan atau lambang jika ada. 2. Bagian inti karangan. A. Bab pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. 2. Rumusan masalah. 3. Ruang lingkup. 4. Tujuan. 5. Landasan teori. 6. Hipotesis. 7. Sumber data atau kajian pustaka. 8. Metode dan teknik. Dalam metode pembahasan, ada 3 poin cara mudah dalam membuat suatu karya tulis ilmiah, yaitu A. Bab pembuka.
Bab ini merupakan awal pembuka dalam sebuah penelitian dan ditujukan agar pembaca paham dengan isi yang akan dibahas atau dianalisis. B. Bab analisis atau bab pembahasan. Bab ini merupakan bagian pokok dari sebuah karangan ilmiah, itu masalah-masalah akan dibahas secara terperinci dan sistematis. C. Bab kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. 3. Bagian penutup, yaitu ada daftar pustaka. Tajuk daftar pustaka ditulis dengan huruf kapital semua tanpa diberi tanda baca dan dituliskan di tengah-tengah. Dalam daftar pustaka dicantumkan semua kepustakaannya, baik yang dijadikan acuan penyusun karangan maupun yang dijadikan bahan bacaan, termasuk artikel, makalah, skripsi, disertasi, buku, dan lain-lain. Demikianlah presentasi makalah dari saya. Syukron, terima kasih.